Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ismail Lydia sebagai Bunga Merah Muda. Saya Afian Najina sebagai narator. Saya Nadia sebagai kupu-kupu kuning. Saya Hairunisa sebagai kupu-kupu ungu. Saya Nurida Fitri Ramadhani sebagai kupu-kupu merah muda. Saya Radia Loyani sebagai sutradara. Saya Nurharisa sebagai bunga biru. Saya Dina Islami sebagai lebah 4. Saya Mita Andini sebagai lebah 1. Saya Maya Miranda sebagai lebah 2. Saya Munara Uda Turjana sebagai lebah 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan drama yang berjudul Persahabatan Lebah dan Kupu-kupu. Selamat menyaksikan. Pada suatu taman bunga yang indah, berkeliaran berbagai jenis serangga sedang mencari makan. Bunga-bunga aneka warna begitu mempesona. Wangi bunga mengundang aneka serangga untuk datang menghisap nektarnya. Di sana menjadi taman bermain aneka kupu-kupu, lebah serta serangga terbang lainnya. Suasana yang begitu damai dan indah. Wah, hari ini cuacanya sangat indah sekali. Iya, udaranya juga sangat menyegarkan. Benar, sehingga kelopak-kelopak bunga kita bermekaran dengan indah. Di taman itu terlihat beberapa ekor kupu-kupu lagi asik menghisap nektar bunga. Ada kupu-kupu berwarna kuning, ada yang berwarna ungu, ada juga yang berwarna merah muda. Mereka senang sekali, sayapnya yang lucu tidak berhenti bergerak, seperti putri yang lagi menari. Paruhnya yang panjang disebut proboscis, begitu asik menghisap nektar bunga. Tidak berapa lama kemudian datang beberapa ekor lebah. Selamat siang, kupu-kupu. Selamat siang, lebah. Senang sekali kalian hari ini. Iya dong. Bagaimana kami tidak senang? Lihatlah, di taman yang luas dan indah ini, makanan kita tersedia cukup banyak. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mencari makanan. Dan sekali sahabatku, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang begitu sayang kepada kita makhluknya. Lebah dan kupu-kupu saling tersenyum membenarkan ucapan sahabatnya. Kedua jenis serangga itu tidak pernah bertengkar walau makanan mereka sama. Mereka hidup damai setiap hari menikmati hasil nektar bunga yang melimpah.
Kemudian kupu-kupu sama suka nektar bunga. Kupu-kupu mengisap nektar hanya sekadar dimakan, tetapi lebah mengisap nektar untuk diolah menjadi madu. Kalian adalah sahabat kami yang sangat hebat. Kalian sangat pandai membuat nektar menjadi madu. Sedangkan kami hanya pandai memakan saja, tidak pandai membuat nektar menjadi madu. Usah bersedih, sahabatku. Kami diciptakan sedemikian tinggi di muka bumi ini. Kalian juga sangat berjasa pada penyerbukan bunga sehingga bunga berkembang biak dengan baik. Terima kasih wahai Bunda. Kami merasa malu belum bisa berbagi nektar bagi alam. Kalau usah diributkan, kita semua hebat atas kehendak Tuhan. Taman ini akan terasa sepi jika tidak ada kalian, kupu-kupu yang lucu dan indah. Kalian semua cantik, lebih cantik dari kapung. Kupu-kupu tersenyum malu, dalam hatinya bersyukur punya sahabat sebaik lebah. Ketika panas makin terik, kupu-kupu dan lebah mencari tempat berlindung masing-masing. Kupu-kupu mencari pohon yang rindang, sementara lebah kembali ke sarangnya. Kita kembali ke sarang yuk. Ayo. Wah, bisa tahu teman-teman, nampaknya pohon di sana cocok untuk kita berlindung. Iya, benar sekali. Ayo kita bersama bersama-sama. Saat kupu-kupu hendak mengambil pohon tersebut, tiba-tiba angin berembus sangat kencang, sehingga menyebabkan robohnya pohon tersebut dan mulai salah satu sayap kupu-kupu. Aduh, malah bangun ikut kami. Keesokan harinya, lebah kembali ke taman mengisap nektar bunga. Tapi salah satu kupu-kupu, si kupu-kupu ungu, temannya tidak nampak. Lalu lebah bertanya, Hai Kuning, kemana kan si Ungu? Maaf lebah, kemarin salah satu kupu-kupu lagi sakit karena ledakan pohon. Hah? Benarkah yang dikatakan si Kuning wahai Semeru Muda? Benar sekali yang dikatakan Kuning wahai Muda. Kami sangat merasa sedih melihat Ungu terbaring lemah di sana. setelah mendengar perkataan si Kuning dan si Merah Muda, lebah pun mengajak mereka untuk menjauh si Ungu. Ayo teman-teman, kita menjauh si Ungu. Ayo. Si Kuning, Merah Muda, maukah kalian mengantarkan kami? Benar sekali. Maukah kalian mengantarkan kami untuk menemui si Ungu? Tentu saja, Lebah. Ayo kita menemui si Ungu. Ayo. Di lain tempat terlihat si Ungu teman terbaring lemah. Tidak lama selang beberapa waktu terdengarlah suara lebah dari kejauhan, pertanda bahwa sekawan lebah sudah hampir tiba ke tempat si Ungu. Ungu, apa yang terjadi padaku? Benarkah sayapmu sakit akibat terkena reruntuhan pohon mati saat ini berlindung? Betul sekali Lebah, aku terjatuh reruntuhan pohon saat aku ingin mencari tempat berlindung. Aduh, rasanya sakit sekali. Air mata kupu-kupu pun berlinang karena menahan sakit. Melihat si Ungu merinding kesakitan, kawan lebah merasa kasihan dan juga. Hingga tergeraklah hati lebah untuk kembali setetes minuman madu kepada kupu-kupu Ungu. Ayo, isaplah sedikit maduku yang sangat berkhasiat untuk memulihkan tenaga yang sudah sakit. Kita semua. Kupu-kupu Ungu mencoba mengisap madu lebah. Terasa sangat manis, lebih manis daripada nektar bunga. Ini kali pertama si Ungu mencicipi manisnya madu lebah. Si Ungu merasakan badannya yang lemas menjadi bertenaga dan pulih. Dia berusaha untuk bangun namun dicegah oleh lebah. Si Ungu diam mematuhi ucapan lebah. Empat ekor lebah itu bergantian memanaskan diri ke sayap si Ungu yang sakit.
sambil terus dikipasi. Si Mumu merasakan kenyamanan yang luar biasa setelah diobati oleh Bapak. Terima kasih sahabatku lebah, kalian adalah sahabat terbaikku. Terima kasih juga kepada si kuning dan si merah muda karena telah memberikanku pertolongan. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas budi kalian semua. Sudahlah Mumu, beristirahatlah terlebih dahulu. Semoga kamu bisa bermain bersama kami besok. Lebah kemudian menghibur kupu-kupu dengan tarian indahnya. Binatang cerdas, suka bekerja keras, terbang kemari ke sana, mencari bunga dan buah. Oh, kamu, kasih pemilik madu, harimu membawa berkah untuk alam semesta. Hai lebah binatang cerdas, Mereka saling menghibur, berbagi cerita, dan bermain bersama. Dalam cerita, lebah dan kupu-kupu memiliki perbedaan yang signifikan dalam penampilan dan cara hidup mereka. Namun, mereka berhasil membangun persahabatan meskipun perbedaan tersebut. Pesan moralnya adalah bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan yang besar jika kita mampu melihat nilainya dan menghargai orang lain. Kemudian, pesan moral lainnya yaitu persahabatan sejati melibatkan kesetiaan dan dukungan dalam segala situasi. Kita harus ada di samping teman kita ketika mereka membutuhkan kita. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima